Allah, 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 Allah. Kita akan bersama-sama mengkaji tentang rahasia iftar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan yaitu oleh Ibn Majah dan Al-Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala wa ardahuma, di mana Nabi pernah bersabda alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul iftar, yang artinya bahwa umat manusia, yaitu umat Islam yang dimaksud di sini, akan tetap selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi melalui hadis ini ada anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita tidak menunda-nunda berbuka puasa kita. Manakala sudah masuk waktu maghrib, segeralah kita berbuka puasa tanpa penundaan. Sama-sama kita melihat, sama-sama kita sejenak mengkaji tentang bagaimana cara iftar Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan singkat bisa kita sampaikan di sini bahwa cara iftar Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama, beliau selalu menyegerakan berbuka tanpa pernah ditunda. Dan yang kedua, beliau selalu berbuka dengan tanpa meninggalkan basmalah dan doa sebagaimana beliau ajarkan kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Luar biasa. Dan yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengawali buka puasanya dengan memakan kurma dan meneguk air putih. Dan yang keempat, setelah Nabi memakan kurmanya dan meminum air putihnya, beliau langsung melaksanakan sholat maghrib berikut dengan zikirnya. Baru setelah usai beliau melaksanakan sholat maghrib dan zikirnya, barulah beliau makan makanan yang berat, seperti makan roti yang terbuat dari gandum, seperti makan daging, dan lain sebagainya. Nah, inilah cara daripada iftar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, ada apa rahasia di balik iftarnya Nabi alaihi salatu wassalam? Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menyegerakan berbuka? Ada apa dengan buka yang disegerakan tanpa ditunda? Tentu kita tahu bahwa setelah seharian penuh kita berpuasa, berarti seharian penuh itu lambung kita tidak bekerja. Lambung kita kosong, tidak menerima makanan, tidak menerima minuman seharian. Sehingga begitu datang waktu berbuka, tidak layak lagi untuk kita memperpanjang, yaitu lambung yang kosong, memperpanjang lambung yang tidak bekerja, memperpanjang rasa lapar dan haus kita. Kenapa? Sebab itu berbahaya bagi kesehatan organ pencernaan. Jadi cukup sudah seharian berpuasa, langsung kita berbuka pada saat telah datangnya waktu maghrib. Kemudian yang kedua, kenapa di dalam berbuka puasa Nabi membaca basmalah dan membaca doa? Tentu sama kita maklumi, yaitu tidak lain dan tidak bukan karena di dalam basmalah, di dalam doa ada keberkahan yang tersimpan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis, kullu amrin tibalin yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang memiliki arti, jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkahan. Nah, maka itu kenapa Nabi memulai dengan basmalah dan doa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, lalu ada apa dengan kurma? Kenapa berbuka puasa ini dianjurkan untuk memulainya dengan kurma dan air putih? Kurma mengandung glukosa yang sangat tinggi. Sementara lambung kita setelah seharian berpuasa tidak mendapatkan suplai makanan maupun minuman, itu terjadi pengerutan. Bahkan jalan-jalan darah kita mulai tidak lancar. Nah, ketika itu
manakala perut itu ingin kembali dinormalkan, ketika perut itu ingin disuplai makan makanan yang berat, maka lambung tadi tidak boleh dikagetkan dengan makanan yang berat. Untuk itu dirangsang terlebih dahulu. Bagaimana cara merangsangnya? Dengan memakan kurma. Karena glukosa yang dikandung kurma itu akan merangsang lambung untuk kembali normal agar siap untuk mencerna makanan. Bukan di situ saja, didorong dengan air putih. Ada apa dengan air putih? Air putih untuk mempercepat sirkulasi daripada glukosa tersebut di dalam tubuh dan di dalam darah. Sehingga darah yang semula yaitu mulai tidak lancar karena seharian kita tidak makan, tidak minum, segera mendapatkan suplai glukosa. Begitu juga lambung yang mulai mengerut karena menahan lapar sejak pagi, maka begitu mendapat suplai glukosa tadi, dia mulai kembali secara perlahan, yaitu menjadi normal, hilang kerutannya, darah juga mulai terbuka, sehingga siap untuk mendapatkan suplai makanan yang berat. Subhanallah. Jadi kenapa Nabi makan korma terlebih dahulu? Ternyata di dalam korma ada glukosa yang bisa menormalkan kembali daripada lambung, begitu juga melancarkan jalan darah. Kenapa harus didorong dengan air putih? Untuk mempercepat sirkulasi, yaitu glukosa tadi di dalam tubuh maupun di dalam darah seseorang. Lalu kenapa setelah itu Nabi tidak langsung memakan makanan yang berat? Di sini yang perlu kita catat. Setelah lambung tadi mendapatkan suplai glukosa yang dikandung oleh kurma, setelah air putih membantu percepatan sirkulasi, maka lambung dan seluruh jaringan tubuh kita membutuhkan beberapa saat agar kembali menjadi normal lagi. Ya, membutuhkan beberapa menit waktu, membutuhkan beberapa waktu jeda agar dia bisa menormalkan, yaitu kondisinya kembali di dalam menerima suplai makanan yang berat. Nah, karena itulah Nabi melaksanakan sholat maghrib. Dengan beliau melakukan sholat maghrib, beliau berzikir. Itu waktu bisa 5-10 menit. Nah, itu bisa digunakan untuk melaksanakan sholat dengan zikirnya dalam waktu 10 menit. Maka sirkulasi yang terjadi di dalam tubuh, glukos yang disuplai oleh korma tadi, itu akan kembali menormalkan jaringan tubuh kita untuk siap menerima suplai makanan berat. Ditambah lagi, sholat itu ada gerakan-gerakan. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk. Yang gerakan-gerakan ini makin membantu sirkulasi glukosa tersebut agar lebih cepat memulihkan daripada lambung maupun organ-organ pencernaan yang lainnya. Subhanallah. Pantas Nabi sholat maghrib dulu. Pantas Nabi zikir dulu. Pantas sebelumnya Nabi makan kurma dulu, didorong dengan air putih dulu. Setelah Nabi selesai melakukan sholat dan zikirnya, barulah beliau memakan makanan yang berat. Biasanya beliau memakan roti yang terbuat dari gandum, ditambah dengan dagingnya. Ini semua makanan keras. Seperti kita di Indonesia memakan nasi, kemudian dengan lauk pauknya. Ini semua makanan keras. Jangan langsung kita makan makanan yang keras ketika kita berbuka puasa. Beri kesempatan kepada lambung untuk menyesuaikan diri. Beri kesempatan kepada organ pencernaan untuk mempersiapkan diri di dalam menerima daripada suplai makanan berat. Caranya, ikuti cara berbuka Nabi kita Muhammad SAW. 1. Segerakan berbuka. 2. Baca basmalah dan doa. 3. Jangan lupa makan korma dan minum air putihnya. 4. Setelah itu sholat maghrib dan zikirnya. 5. Barulah memakan makanan yang berat. Insya Allah, kalau kita lakukan puasa dengan cara Nabi SAW, bukan hanya kita mendapatkan pahala, akan tetapi lebih daripada itu, kita mendapatkan keberkahan dan kesehatan kita bisa terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita agar kita mengikuti cara buka Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.